Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi. Ya, halo sahabat Rusari, ketemu lagi sama saya Evi Miranti psikolog di Ngopi Rusari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri. Hari ini spesial banget ya, seperti biasa. Ya, teman saya banyak juga di sini ya. Kita akan ngobrol lagi di Senior Police to Talk ya. Jadi tentang sejarah bagaimana Dokes Polri gitu. Hari ini saya ditemani sama yang ini dulu nih. Ya. Sama Pak Juba, Kompol Juba Isnanto, SKM Mas. Ya. Dan tamu kita hari ini spesial ada Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Sujono SKM. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Dan Pak saya Suryono. Pak Suyono. Pak Suryono. Mohon izin loh Pak. Dan Pak Karungkit, Brigadir Jenderal Polisi Dr. Haryanto, spesialis penyakit dalam. Pagi Bapak. Senang hari ini bisa kedatangan tamu spesial Pak. Ini sebenarnya tindak lanjut dari program kita. Ya, Senior Police to Talk. Jadi bagaimana kita itu menggali pengalaman daripada senior, ya khususnya nanti senior di polisi, senior di kesehatan dan sebagainya untuk bercerita supaya kita yang muda-muda itu tahu sejarah ya Pak. Ya. Supaya tahu sejarah dan satu penghargaan Pak. Itu Pak Suryono bisa dan mau ya Pak, gitu. Bisa dan mau gitu duduk di sini gitu. Jadi kebanggaan buat kami, apalagi saya yang muda Pak, gitu bisa bertemu dengan senior yang pencetak sejarah Pak namanya. Jadi beliaunya bukan tua, tapi senior. Senior itu ahli. Tahu usianya? Berapa Pak? Wah, berapa Pak? Boleh nanya usia atau Pak? 91 tahun. Oh belum, masih sehat. Sehat sekali. Sejarah sehatnya dulu Pak. Boleh cerita nggak? Kok bisa sehat sampai usia sekian? Ya itu. Ya. Ya pertumbuhan hidup saya itu pokoknya kan mengikuti nasihat orang tua itu. Kalau orang Jawa itu istilahnya narimo ing pandu. Narimo ing selalu mensyukuri nikmat Allah. Hari ini adalah hari yang paling baik, marilah kita meninjau ke depan, jauh-jauh ke depan. Baru pelajaran satu ini. Iya. Kadang-kadang ada lagi kemudian. Kegiatan rutin mungkin Pak, yang biasa dilakukan untuk menjaga kesehatan? Menjaga kesehatan ya kalau setelah usia lanjut ini ya menjaga kesehatan itu ya jelas CRS Polri ini yang tetap kontrol kesehatan. Tetap kontrol kesehatan. Tapi dulunya katanya beliaunya ini kemana-mana jalan. Gimana kemudian itu? Jadi begini, dalam kita itu mengisi kehidupan itu jangan berhenti dengan silaturahmi. Karena kalau silaturahmi itu tidak ada kontak itu kita jadi bosen nanti ya. Tapi dengan silaturahmi itu kita menjadi segar, daya ingat juga lumayan dapat bertahan. Dan di samping itu dengan berjalan-jalan itu kan olahraga ringan, peredaran darah tingkat. Jadi kita menjadi sehat dan tidak lekas pikun gitu. Ya, itu kuncinya itu betul. Kalau dibilang tidak lekas pikun, saya suka malu. Yang muda sering pikun ya. Jadi beliau nanti mau cerita. Beliau itu nama orang ingat, tahun kapan ingat, pengalaman apa ingat nanti tiga beliaunya. Makanya beliaunya nggak pikun itu tadi resepnya. Silaturahmi salah satunya ya Pak ya. Iya. Berarti mohon izin loh Pak, ini ada pertanyaan, ya sedikit pertanyaan. Berarti Bapak selama ini jadi kan sudah purnawirawan. Nah, itu sudah berapa lama Bapak? Katanya dulu pernah menjadi ketua paguyuban Purnawirawan Kesehatan Polri. Bapak izin. Oh iya. Jadi paguyuban Kesehatan Polri itu dulu didirikan oleh Dr. Sarmo, Dr. Sarmo, dan berdasarkan pengalaman beliau selama mengikuti
menjalankan tugas-tugas di Polri ini, dan beliau waktu itu setelah pensiun beliau menyadari bahwa tali persaudaraan itu tetap harus dipelihara antara yang muda dan yang tua gitu. Sehingga Pak Sarmo itu membentuk Paguyuban Purnawirawan Kesehatan Polri, dan waktu itu beliau menunjuk sebagai ketuanya itu Pak Cucu Karsono, Dr. Cucu Karsono, yang mantan waktu itu mantan Kadis Dokes yang baru pensiun. Jadi waktu itu Pak Cucu itu pensiunan Kadis Dokes yang paling muda, Paling muda diangkat jadi ketua ya. Tadi diangkat ketua karena Pak Sarmo sendiri bukan ketua, bukan Kadis Dokes, jadi supaya Paguyuban itu berjalan lancar, itu dituju Pak Cucu. Kemudian jalannya organisasi pada tahun 2000, waktu itu tahun 1995 ya. Masih hafal Bapak ya. Hebat. 1995. Itu pertama kali dibentuk Bapak? Iya, pertama kali dibentuk. Yang bentuk itu Pak Sarmo. Pak Sarmo. Saya waktu itu sedang tidak aktif bersama Pak Sarmo ya. Pak Sarmo tahu-tahu membentuk sama teman-teman yang ada waktu itu, yaitu Dokter Jalal, Dokter Jalal. Terus tahun 1995 itu Pak Cucu menjalankan terus Pak Cucu itu seringkali berhalangan karena beliau mengalami proses penuaan barangkali, sehingga beliau menyerahkan ketua Paguyuban ini kepada saya mundur aja lah gitu. Pak Sarmonya bingung, wah ini kalau Pak Cucu mundur siapa ini? Pak Sarmo sendiri kan enggak, karena dia bukan bekas Kadis, jadi dia enggak mau sendiri. Lantas saya diperintah aja sama Pak Sarmo. Ya Pak Sarmo itu walaupun wakil saya, tapi saya kan menghargai Pak Sarmo itu sebenarnya. Kalau Pak Sarmo itu waktu di kedokteran itu sebenarnya di Polri itu dia lebih senior dari saya. Tapi saya itu kok dilalah yang dijadikan Kadis wakilnya ke Pak Sarmo. Jadi Pak Sarmo itu menunjuk saya untuk mengganti Pak Cucu. Nah, katanya begini, kalau Pak Sur nggak mau, nanti siapa lagi Pak? Nggak ada yang disediakan ini, repot nih. Ya, sudah, saya jalani aja. Saat itu personilnya memang agak terbatas ya. Terbatas, personilnya tua-tua ya. Apalagi zaman itu kan pensiunan itu betul-betul pensiunan yang boleh dikatakan sudah loyo-loyo. Terus yang ditunjuk Pak Suryono. Iya, yang dituduh saya. Terus selama berapa tahun kemudian? Nah, kemudian selama berapa tahun, kira-kira tahun 2010 kalau nggak salah ya. 95 sampai 2010. Bukan 95. Oh, jadi Pak Cucu waktu itu tahun 2002. 2002. Tahun 2002 Pak Cucu, terus 2002 sampai 8 tahun, Jen. 10. Sampai 2010. Saya 2010. Saya merasa begini, wah ini kalau saya terus-terusan seperti ini, umur saya kan sudah menjelang 80. Wah ini saya harus tahu diri ya, istilahnya kan masih gagah, ya nggak gagah, tapi bagaimanapun juga kita kan berpedoman juga begini, sing bisa rumongso, dosa rumongso bisa, wis semua. Makanya perlu diganti rumangsanya bisa, tapi ya ini kan gejala itu kan harus saya pahami, saya sadari. Digantilah Pak Muji. Pak Muji saya tunjuk. Pak Muji ya dulunya juga sebelumnya itu Pak Sarmo menghubungi Pak Muji menolak karena tidak mau, karena saya sudah sibuk dan Pak Muji itu. Tapi setelah itu saya yang menunjuk, saya minta Pak Muji tidak berani mau
mau tidak mau. ketiban campur sudah dijalani. Jadi Pak Mamuji 2010 sampai 2022. 2022 ya. Itu. Terus dari 2022 sampai sekarang sampai masih ini Pak Gatot itu tidak ditunjuk sama saya. Memang ketua paguyuban Purnawirawan Kesehatan Polri ini dari tahun ke tahun selalu mantan Kapusdoka. Ini dari situ. Baik. Mohon maaf kita harus break dulu ya Pak. Iya. Mohon maaf sahabat Terusari, kita break dulu, nanti kembali lagi setelah pesan yang berikut ini.
kembali lagi di Ngopi Rusari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri. Masih bersama Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Suryono SKM dan juga dengan Pak Karungkit. Kita lanjut lagi ya Pak. Pak Jumpak tinggal. Maaf. Maaf ya, Iya. belakang. Jadi, dokter, tadi kan kita cerita tentang purnawirawan. Iya, purnawirawan dokter udah purna dan ternyata di masa purna pun banyak karirnya ya Pak. Nyebut banyak karirnya gitu. Nah, kalau dari ceritanya dokter lagi, dulu awalnya akhirnya bisa terlibat dalam kepolisian, itu ceritanya seperti apa? Ya, saya tuh dulu waktu mendaftarkan jadi dokter polisi itu pertama kali diterima di Batalion 32 Pelopor. Langsung BRIMOB kemudian ya? Langsung di BRIMOB ya, tapi waktu itu status saya masih sipil kan. Kan zaman itu kan belum ada dokter yang berpangkat polisi itu belum ada. Waktu itu kita masuk polisi itu diterima dan ditempatkan di Kelapa II di Batalion 32 Pelopor dengan tugas untuk melayani kesehatan Batalion 32 Pelopor, Batalion PAB BRIMOB, kemudian Brigade Hewan saat itu, terus juga ada BRIMOB Kedunggalang yang terdiri dari waktu itu ada Batalion 1129, ada Kompi Angkutan, ada Kompi Laba. Itu jadi waktu itu tempat posisi saya ada di Kelapa II, tapi status saya sebagai dokter resimen pelopor dengan segala tugas seperti itu. Sampai gedung halang juga ya namanya. Jadi makonya seperti masih di dulu belum Kelapa ada II sekarang itu ya masih ada yang jadi makonya kesehatan Batalion 32 Pelopor itu ya sekarang jadi kantor istilahnya Kesdasnya, Biro Kesdas, Bakesdasnya BRIMOB itu sekarang masih ada tuh. Terus Pak Suryono ini tadi kan belum sebagai polisi ya? Belum. Nah, kemudian dilantik statusnya sebagai polisi mulai kapan? Dengan pangkat apa? Karena waktu itu diangkat sebagai polisi tahun 64. Belum lahir. Kira-kira 64. Nah, jadi diasimilasi istilahnya. Jadi asimilasi, kemudian kemudian tahun 66 menjalani itu istilahnya PTB. Jadi dokter-dokter itu ditugaskan untuk mengikuti pendidikan kepolisian gitu di Sukabumi selama 6 bulan, dan istilahnya programnya itu namanya pendidikan PTB 1, pendidikan tugas belajar yang kedua yang kedua. Ya, bersama Pak Sarmo, bersama Dokter Jalal, bersama Dokter Khalid. Ini sekarang orangnya sudah tidak ada semua Pak. Tapi Pak Suryono ini di BRIMOB sampai tahun berapa? Jadi, kemudian penugasannya saya di BRIMOB itu tahun 93 di pelopor sampai tahun 8 di pelopornya kemudian berubah menjadi resimen, jadi dokter resimen, tapi ya lingkup tugasnya tetap saja. Kemudian tadi inspektur kesehatan tahun 68 sampai 69. Kemudian saya dipindahkan ke Dinas Kesehatan Polri karena BRIMOB-nya sudah mulai saat itu BRIMOB-nya itu mengkerut gitu loh, dan dulu menjadi kecil gitu BRIMOB-nya. Jadi dipindahkan ke situ. Terus habis di situ saya ditempatkan dipindahkan ke Puskes Abri. Tahun berapa itu? Tahun 78
78 jadi di Puskes Abri, terus di Puskes Abri, terus dari Puskes Abri kemudian saya di tahun 83 ditarik kembali ke Polri. Jadi Kadisdokes. Jadi langsung Kadis. Namanya bukan Kadisdokes, Kadiskes. Jadi waktu itu Kepala Kadiskes. Dinas Kesehatan Polri. Iya, Kadiskes Kepala Dinas Polri. Kesehatan Polri. Iya. Jadi di Brimob, kemudian di Abri, masuk di Polri. Polri, Polri terus di Kadiskes. Dan Kapolrinya waktu itu Pak Anton, komandan saya waktu di Kelapa II, jadi langsung. Jadi sudah soulmate satu frekuensi. Sudah punya chemistry ya. Itu yang penting. Iya betul. Itu mangan gak mangan ya kumpul. Daripada cari yang lain masih kabar-kabar, nah inilah soulmate-nya. Terus di situ kebetulan waktu itu di dalam rangka integrasi ABRI itu ada wacana Dinas Kesehatan Polri itu dihapus gitulah kasarnya, mau dititipkan ke Angkatan Darat, Angkatan Laut, atau dititipkan ke Depkes. Terus waktu itu dalam wacana seperti itu kemudian Pak Waludin waktu itu Kapolri keberatan, wah mantap, masa nanti kalau kita ngurusi kesehatan bikin perencanaan semuanya di tempat lain itu nggak keluar kan repot. Terus waktu itu alasannya karena karena waktu itu di lingkungan ABRI dalam rangka waktu itu sedang ada proses pembentukan sistem pembinaan kesehatan ABRI. Jadi sistem pembinaan kesehatan ABRI itu dulu subsistemnya itu adalah matra darat, matra laut, matra udara. Matra polisi nggak bisa. Jadi itu ceritanya dari komandan itu Pak Suryono itu membentuk Dokpol di polisi gitu. Nah, atas dasar itu kita mencari matra polisi itu apa? Ya, kedokteran kepolisian itu. Ketemu Dokpol itu. Ketemu Dokpol. Sedangkan apa yang dikerjakan oleh Dokpol itu sebenarnya juga sudah secara konsepsional sudah pernah dibahas oleh Pak Sarmo, Pak Jalal dan sebagainya itu di lingkungan kita sendiri. Karena begini, pada waktu kita baru diterima di polisi itu, Dr. Suwarno itu yang waktu itu menjadi kepala direktur kesehatan, kepala seksi kesehatan Polri itu mengatakan, kamu itu di sini itu jadi dokter tapi yang polisi. Nah, gitu. Jadi dokter ya polisi gitu. Jadi kamu harus tahu bisa membantu tugas-tugas operasional Polri gitu ya. Jangan-jangan dulu singkatannya dari Dokpol tadi. Ya. Tetapi perkembangan luar biasa. Jadi tupoksinya Dokes Polri itu sekarang justru kekhasannya itu di bidang kedokteran kepolisian. Karena Dokpol ini mendukung semua tugas operasional Polri. Ada yang tidak terdukung di situ. Jadi akhirnya malah pas atas berkat jalan tadi. Jadi di samping itu juga begini Pak. Waktu itu dokter-dokter yang waktu itu kan masih sedikit dokter di Polri. Dari Polda itu masing-masing Polda itu belum semua Polda ada dokternya loh. Tapi di beberapa daerah, apakah di Sumatera, apakah di Jawa Timur, Jawa Tengah, itu ada kasus-kasus di mana dokter-dokter Polri itu harus menangani otopsi. Nah itu, itu udah ada anggarannya, udah ada programnya, duitnya segala macam nggak ada itu. Jadi dikerjakan aja. Jadi dulu kami masuk, jadi dokter umum masuk Polri itu pikirannya sudah persiapan untuk otopsi. Itu sudah ini, karena harus bantu polisi. Bukan persiapan ya, sebenarnya gini. Ya, para pimpinan Polri di daerah itu pada saat itu untuk gampangnya minta tolong
kesehatan sendiri kan juga susah. Iya. Puskesmas nggak punya Iya. dokter yang begitu. Jadi sekarang kalau minta urusan dokpol ke Untuk pihak lain, Iya. nah itu pada takut juga Iya. atau pada nggak mau. Nggak Karena mau. apa? Nanti dipanggil di persidangan, Iya, dipanggil itu. Iya. diperiksa Iya. dan itu. Jadi itu malah pas untuk Malah pas. fungsi kepolisian. Jadi para dokter-dokter di daerah itu yang kemudian dokter-dokter itu kan jadi istilahnya kabidokes Polda. Iya. Itu dokter-dokter itu harus menjalankan itu. Iya. Tetapi tidak ada duitnya lah kasarnya itu Nggak tidak ada ada anggarannya. Tidak ada anggarannya dan tidak ada statusnya. Iya. Status anunya ya. Memang pengabdian. Sehingga, nah inilah merupakan satu Iya. bahan yang sebagai kedokteran kepolisian itu untuk dijadikan suatu konsep tentang apa kedokteran kepolisian itu. Nah, kemudian pada saat itu waktu saya dipanggil kembali untuk jadi Kadiskes. Kadiskes itu, Iya. pada saat itu kebetulan ada reorganisasi gitu loh, Iya, oleh iya. validasi apa kesehatan Polri, Iya. organisasi Polri. Iya. Kebetulan saya sama teman-teman bikin konsep. Wah, ini kita harus mencari posisi di mana kita betul-betul menunjukkan bahwa kesehatan itu betul-betul operasional. Ya, kita tambah dengan namanya kedokteran, kepolisian. Jadi namanya kedokteran kepolisian dan kesehatan Polri gitu maksudnya. Jadi lah waktu itu kan kalau waktu itu kan ketua panitianya yang bikin Polri, kepanjangan kedokteran dan kesehatan aja, ya sudah. Dokter. Disitulah kita munculkan Dokpol. Jadi dokes, terus di dalamnya ada dokpol gitu. Iya, jadi kesehatan di dalamnya ada Dokpol, itu namanya dokes saja lah supaya gampang namanya. Supaya karena kalau bicara kesehatan itu kan hanya untuk intern Polri. Iya, betul. Jadi untuk keluarga anggota dan keluarganya. Tapi kalau untuk ini operasional ini kan Dukungan operasional. Dukungan operasional. Iya, Jadi iya. kalau dikatakan kesehatan, ya tapi otopsi kan bukan kesehatan ya. Iya. Nah, itu yang memberi istilah kedokteran kepolisian itu sebenarnya Pak Waludin. Oh, Pak Pak. Waludin, sudah. Jadi sampai sekarang ini. Iya, jadi. Nah, kebetulan Sejarahnya tahun begitu. Luar biasa. Iya. munculnya Dokpol di situ. Iya. Munculnya Dokpol di situ. Nah, dalam pelaksanaannya, wah itu Dokpol ini mencari referensi kan nggak ada yang tahu. Iya. Cari referensinya di mana? Akhirnya kita mencari referensi. Nah, mencari referensi, lantas kita mencari referensi, cari konsultan. Cari konsultan akhirnya ketemu Prof. Cohen itu. Oh, Pak Prof. Cohen, Prof. Belanda. Cohen dari negeri Belanda. Iya. Nah, Prof. Cohen itu seorang ahli forensik kelahiran Surabaya. Sehingga dia senang sekali membantu ini karena dia kalau bisa bantu ini kan dia bolak-balik ke Indonesia karena dia kangen sama rujak timur. Jadi walaupun dia namanya Prof. Cohen tapi ngomongannya tuh bahasa Jawa. Getol sekali Prof. Cohen itu membuat seminar-seminar kerjasama ya. Waktu itu sehingga Prof. Cohen dengan Prof. Cohen itu diadakan Latihan. latihan kerjasama G2G ya. Government waktu itu IGGI dengan IGGI sampai 4 kali untuk pendidikan DBI. spesial forensik. Ya. Dokter spesial yang dokter. sekarang SPF itu yang spesialnya DFM. DFM. Iya. Sebagai DFM Jadi itu. diploma forensik medicine. Iya, jadi itu yang mengikuti itu kan dokter-dokter kita. Iya. Ya sama dokter-dokter lain juga nurut ikut sehingga Saya dulu di wilayah belum kepanggil. belum terpanggil Iya. nggak kebagian. Kayaknya di FM itu orang-orang khusus yang ada catatannya di pusat. Ya, mungkin masih ya di FM kan mungkin Pak Anu sudah
anunya sudah Saya selesai. dulu pas sekolah baru spesialis. Oh iya. Jadi yang di FM itu banyak ya. Nah, kemudian kalau ceritanya itu di FM dengan adanya kursus dan itu seminar itu, terus kebetulan ada peristiwa yang bom Bali segala macam itu. Nah, disitulah itu membuat DVI mendunia. Itu. Itu dulu ya. Iya, luar biasa ya. Jadi pahlawannya Polri ya. Jadi pahlawannya Polri itu artinya yang tadinya Polri hampir tidak masuk dalam sistem pemulihan kesehatan yang ABRI tadi dipisahkan, Angkatan Darat dan Polri. Hampir Itu namanya matra. Jadi matra kepolisian itu double. Ada matra darat, ada matra udara, ada matra laut. Ya, kepolisian itu double, inilah matra kepolisiannya. Jadi ceritanya. Itu jadi yang saya tindakan kebetulan ya, karena dulu saya dari Puskes ABRI juga, jadi itu pejabat-pejabat di Puskes ABRI itu mendukung semua itu. Kita membentuk dokpol, malah mereka belajar ikut mau meniru gitu loh. Mungkin memang tren baru sering ditiru. Iya. Itu waktu itu. Baik. Mohon maaf, kita harus break dulu ya Pak. Mohon maaf sahabat Terusari, kita break dulu, nanti kembali. Nikmati pelayanan paripurna. Salam sehat, salam presisi, gaspol, jangan kendor. Ya, sahabat Terusari, kembali lagi di Ngopi Rusari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri. Sejarahnya tadi sedikit demi sedikit akhirnya terungkap gitu ya, bagaimana Pusdokes akhirnya berdiri ya Pak ya, gitu luar biasa sekali. Pak Zulfa mau nanya nih. Udah ngebet dari tadi. Dari tadi nggak dapat bagian gitu. Oh gitu. Mohon izin Bapak, ini kan tadi dari sejarah panjang tadi yang Bapak sudah ceritakan. Kalau boleh tahu Bapak izin, untuk perkembangan nama-nama ini tadi dari Disdokes itu sekarang sampai menjadi Pusdokes sekarang itu gimana itu Bapak izin? Dari Dirkes ke Pusdokes. Itu gimana ceritanya itu Bapak izin? Ya. Ini sesuai dengan, mudah-mudahan tidak keliru. Dan ini bisa dicocokkan dengan sejarah organisasi. Seingat saya itu waktu waktu Pak Warno jadi Dirkes itu sampai kira-kira tahun 67.
Dirkes Dirkes. 67. Iya, Dirkes sampai Iya. 67 terus dirubah menjadi karena ada reorganisasi waktu itu Iya. menjadi Dinas Kesehatan Polri. Dinas Kesehatan Polri. 67 ya. Cuma anunya ya strukturnya ya sama Iya, saja, iya. papan 1, papan 2. Iya. Kalau waktu di Dirkes itu dulu masih ada psikologi. Oh di Jadi Dirkes. psikologi itu masuk di Dirkes dulu, Dirkes, psikologi. Dan kepala psikologinya waktu itu Pak, namanya kebetulan sama dengan saya, Pak Suryono. Sehingga seringkali keliru. Dikira Pak Suryono itu dokter, padahal dia psikolog. Iya. Kemudian pada tahun Dinas Kesehatan Dinas Polri Kesehatan Polri Dinas sampai Kesehatan. tahun berapa? berganti menjadi Dinas Kesehatan Polri berganti menjadi Dinas Kedokteran Dis- dan Kesehatan Polri. Disdokes. Disdokes Polri Iya. itu pada tahun 84. 84. Itu perpanjangan ya, Pak. 84 atau 85 saya Iya. persisnya. Terus Itu habis- kalau itu bisa dicek dia. habis Disdokes terus Pusdokes. Habis dari Diskes saya sudah pensiun Pak. Jadi 84 berarti saya enggak ingat, tapi waktu itu zamannya Pak masih Arthur Disdokes itu. zaman Masih Disdokes. 84 kan masih jauh kan. masih Iya. Disdokes sampai Iya. Pak Arthur itu barangkali ya. Bukan, enggak. Saya saat itu aja masih kuliah semester 1. Oh, Pas Pak Arthur belum masuk, Pak Arthur masuk 89. ya. Nah, tapi nama Pusdokes itu saya nggak tahu ya karena sudah Iya, pensiun. iya. Mungkin Anda lebih tahu yang alami Iya. kan. Iya, iya. Nah, Iya, ini yang Oke. alami. Jadi ada Waktu itu Disdokes. kalau nggak salah Pak di Saparwoko itu Kapusdokes apa Kadisdokes? Disdokes. Di Saparwoko masih Kadisdokes. Ya, ya. Ya Pak Arthur, Ya, Pak. Mosadek, Pak Musadek sudah Kapusdokes. Kapusdokes ya, Iya. Kapusdokes. Ya, Nanti itu. kita cocokkan mungkin. Ya, itu kalau informasi dari ini ceritanya itu begitu. melepaskan. Ya, Nah itu yang ceritanya. ya, ya. Baik. Baik, Nah, itu. Bapak, terkait dengan masa yang sekarang, berarti harapannya apa gitu ya terhadap yang tadinya Disdokes jadi sekarang Pusdokes nih gitu, walaupun dengan tugas-tugas yang semakin mengikuti zaman ya, Iya, gitu. iya. Harapan Bapak terhadap kedokteran kepolisian, kesehatan kepolisian mungkin bisa disampaikan. Jadi sekarang itu dalam proses penyidikan itu kalau menurut saya ya dukungan kedokteran itu kan makin menonjol. Ya, jadi ya di situ makin penting karena terutama dalam identifikasi kalau nggak Ya, salah ya, ya, mungkin dalam identifikasi paling menonjol. Jadi ini merupakan masa depan yang perlu diwaspadai dan dalam identifikasi itu kan masalah apa ya, di Indonesia itu kan banyak ring of fire ya, Iya, betul. banyak kecelakaan, banyak ya itu makin banyak peranan dokes itu. Jadi jangan sampai jangan sampai nanti salah diagnosa masalah apa itu yang Iya. penting. Ini DVI ya, Nan, ya. Iya, nanti identifikasi. Identifikasi. itu yang penting untuk Sama kalau di bidang pendidikan barangkali forensik. Forensik. Medicine tadi. ilmu forensik. Iya. Kemudian di dalam setara umum juga begini. Waktu menghadapi kemarin COVID. Waktu menghadapi COVID itu kan waktu menghadapi COVID itu kan ternyata jajaran kesehatan itu kan banyak mengalami kerepotan, kewalahan ya, kasarnya gitu karena karena ya COVID-nya begitu ganas ya, sehingga mau tidak mau Polri harus bantu. Ya, Nah, itu jadi itu termasuk kewaspadaan nasional. kewaspadaan Iya, nasional dan penyakit. dan kan jadi Polri itu sebagai itu kan mempunyai suatu kewajiban juga untuk menolong kekurangan kegiatan di lapangan itu untuk menolong, sehingga kemarin yang saya lihat sendiri kok
Bapak Presiden aja nyebut bahwa Polri berhasil ikut menanggulangi COVID, padahal itu kan bidang kesehatan ya kan. Tapi ya memang karena kesehatan punya kemampuan seperti itu, ya itu aja Pak. Jadi masa depan itu agar ya kedokteran kepolisian itu betul-betul ditangani dengan baik, dipelihara dengan baik supaya eksis, dan dengan kemajuan teknologi dan sebagainya itu kita makin bisa lebih efektif dalam menangani masalah-masalah. Saya kira itu masa depannya. Jadi kayaknya setelah ada COVID itu, jadi kewaspadaan nasional itu mulai terfikirkan, dan untuk menanggulangi atau melawan itu tadi katakanlah COVID ini, memang semua komponen bangsa itu dikerahkan. Jadi TNI, Polri, unsur-unsur masyarakat yang lain, itu contoh yang kemarin kemudian. Jadi ya moga-moga tidak ada lagi. Tapi kita harus waspada. Tetap waspada. Ya. Cukup dari kami. Bapak ada yang mau disampaikan lagi untuk sahabat Terusari, Pak? Oh enggak. Jadi beliaunya ini sebagai senior kita sudah bercerita tentang pengalaman dan lain sebagainya tadi, yang harus kita jadikan pedoman juga untuk langkah kita ke depan. Ya, semangatnya juga harus luar biasa. Contoh hidup sehatnya, jalan kakinya. Jadi jangan malas gerak ya Pak. Nah, mau Bandung Pak. Bersyukur, banyak bersyukur, betul. Ya, baik, cukup dari kami sahabat Terusari. Dari kami sudah memberikan informasi-informasi sejarah yang mungkin bisa diambil pelajaran oleh masing-masing kita, gitu ya. Banyak bersyukur bikin hidup kita jadi tambah sehat, gitu ya. Jangan lupa ya, subscribe. YouTube-nya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, di like, di komen, di subscribe buat yang belum, gitu ya. Seruputnya? Oh iya, ya seruputnya kita belum. Kita seruput dulu. Mohon maaf Pak. Saking serunya lihat sejarah sahabat Terusari. Mohon maaf ya. Kopi dulu yuk. Mohon maaf. Alhamdulillah. Semuanya takjub, jadi nggak ada yang inget. Mohon maaf ya Pak. Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi. presisi.